Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya mau menjelaskan tentang crimping, rakit PC, bootable, saver point, dan mikrotik, menyambungkan saver point ke handphone atau laptop. Tampilannya seperti ini. Oke, pertama-tama ini di bagian crimping kalian siapkan kabelannya dan RJ45, tang potong, sama ini nih potongannya, sama tester buat testernya. Oke, pertama-tama kalian potong dulu kabelnya. Ini pakai ini. Setelah itu kalian urutin sesuai urutannya. Ini saya membuat kabel strike. Oke, ini setelah diurutin kabel strike-nya, ada putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Setelah diurutin seperti ini, kalian masukin ke RJ45 ya. Dimasukin seperti ini. Lalu kalian cekrek pakai tang RJ-nya sampai bunyi tek ya. Ini sudah bunyi. Lalu kalian tester di test string. Sudah jadi ya kabel strike-nya, lalu kabel cross. Oke, ini untuk urutan kabel crossnya ada putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Oke, setelah itu kalian clip pakai tang crimping. Sebelumnya kalian masukin pakai ini RJ45. Nah, jadinya itu seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian tester di test string. Nah, ini udah bisa ya. Nah, tahap keduanya kalian rakit PC. Perakitan PC. Pertama-tama kalian masukin dulu prosesornya di sini. Karena harus presisi, ada segitiga ya. Lalu kalian kunci. Setelah itu kalian pasang heatsink. Heatsinknya pun harus presisi juga, ininya harus bunyi sampai clock. Setelah itu kalian masukin ke papan ini, komputer. Setelah itu dibaut. Setelah itu kalian kasih baut di papannya. Kalian baut, bautnya itu ada yang payung-payung gitu ya. Kalian baut dulu. Setelah dibautin, kalian memasang harddisk. Nah, harddisknya itu kalian kasih baut juga ya. Bautnya yang agak besar. Setelah presisi, kalian bautin. Nah, di sini ada bagian kabel-kabel yang kecil, ada LED dan kabel reset. Di sini tuh kalian masangnya harus presisi karena ada di bagian min dan negatif. Ini saya zoom saja. Setelah itu kalian pasang lagi dengan teman-temannya. Nah, seperti inilah tampilan kabel kecil-kecil ya yang sudah saya pasang. Nah, di sini ada kabel, nggak tahu saya namanya kabel apa, kayaknya seperti tombol apa namanya, tombol reset gitu, yang bulat-bulat yang ada di situ. Nah, ini kalian pasang di bagian ujung papan mainboard. Nah, di sini ada dua, di ujungnya di kiri kanan. Setelah itu kalian cetrek lah. Nah, tampilannya itu seperti ini ya. Nah, saya zoom. Nah, setelah udah dipasang kabelnya, kalian rapikan dulu kabelnya, lalu kalian ambil RAM. Nah, RAM-nya ini berguna untuk menyimpan suatu cadangan atau video-video kalian atau file-file. Nah, di sini harus hati-hati ya, karena
rentang banget patah. Oke, nih kalian pasang dengan presisi sampai bunyi ngeklek sendiri ya. Klik. Ditekannya harus presisi banget. Nah, ini udah selesai pemasangan RAM ya. Pasang lagi power supply. Nih, power supply itu berguna untuk menyalakan mesin si komputer ya. Ini kalian pasang dengan presisi karena power supply ini rentang banget buat meledak. Nah, setelah kalian pas dengan presisinya, kalian pasang lagi bautnya. Bautnya itu yang rada besar-besar ya. Oke, setelah pemasangan power supply-nya, kalian pasang kabel yang ada di power supply. Ini ada strip yang 4 yang kotak. Ini kalian masukin di papan mainboard. Ini kalian masukin terlebih dahulu. Nah, udah masukin. Lalu yang segi panjang setelah dimasuk. Nah, yang segi panjang ini harus digoyang-goyangin pas dimasukinnya, agak tekan juga, goyang-goyangin, agak ditekan juga ya, biar pas, karena kalau tidak pas meledak dan si membernya juga bakal mati. Ini ada kabel yang untuk dicolokkan ke hard disk. Ini colokin di bagian bawah, kalian masukin, agak ditekan sedikit, lalu pasang lagi kabel yang kedua. Ini ada di tengah. Nah, setelah itu yang satu lagi yang bawahnya di bagian mainboard. Ini yang huruf L. Nah, seperti inilah tampilan perakitan saya. Nah, beginilah tampilan perakitan komputer. Step terakhir, kalian nyalakan PC. Ini kalian ambil dulu kabelnya yang warna hitam, lalu dicolokkan ke power supply. Ini nyolokinnya harus hati-hati guys, takutnya meledak. Nah, setelah itu kalian pencet tombol ya. Nah, ini sudah nyala cuy. Nah, tampilannya itu seperti ini. Lalu kalian setelah merakit ini, kalian masuk ke PC untuk membuat view table. Oke, lanjut ya. Oke, ini saya lagi membuat view table. Kalian masukin Rufus 3107. Lalu kalian select, pilih breaker, open. Lalu dipilih MBR-nya, baru start. Ini oke saja. Nah, ini ditunggu ya sampai selesai, cuma berapa detik lah, cuma sampai 10 detik. Tunggu. Setelah membuat view table ini, kalian eject terlebih dahulu. Setelah kalian bikin topologinya, kalian install breaker. Di sini kalian pilih breaker with wizard. Lalu enter. Nah, setelah itu kalian tunggu terlebih dahulu. Ini sedang menginstal. Menginstalnya tuh mudah sih, cuma loading bentar saja. Ini menginstal, install. Loading. Setelah itu kalian cari bahasanya itu di bagian Asia, Jakarta. Setelah kalian pilih Jakarta Asia, lalu enter. Kalian tunggu loadingnya. Lalu pilih di widget paling bentar. Widgetnya paling tengah. Oke.
Oke. Lalu pilih yes. Bentar ya. Lalu kalian tunggu lagi tuh di install the custom. Oke, setelah itu kalian tunggu. Ini cukup lama ya loadingnya. Kalian tunggu terlebih dahulu install. Nah, di silence uninstall ini sedang install software untuk si breaker ya. Gitulah. Setelah itu kalian tunggu terlebih dahulu. Nah, ini lagi install bootloader. Ini cukup lama juga. Nah, ini lagi finishing the Intel. Nah, lalu kalian matiin tuh VC-nya. Lalu kalian ke mode security, ke reboot, pilih delete SanDisk. Kalian ikutin saja lah video saya. Lalu pilih delete. Klik delete sampai si ininya muncul lagi. Nah, ini di IP Bricks. Lalu kalian ke mana lagi? Kalian masuk. Nah, ini kalian masuk lagi ke IP Bricks. Nah, ini di bagian Linux mikrotiknya. Nah, lalu kalian ketik root, passwordnya itu spasi saja di IPA. Lalu kalian vi/network/interface. Di sini tuh IP-nya kalian ganti jadi satu segmen semua. Ini di networknya ya pokoknya satu segmen lah dengan si IP-nya. Setelah itu kalian klik wiki. Nah, kalian masukin lagi tuh kata perintahnya. Setelah itu sudah dimasukin kata perintahnya, kalian masuk lagi ke bagian ini ya, installingnya. Diketik lagi tuh root, password yang pertama breaker, dan ketik IPA. Nah, setelah ini kalian atur tuh kabel-kabelnya yang untuk dimasukin ke switch. Tahap keempat ini untuk bagian topologi. Ini mikrotik 1. Kalian colokin dulu kabel powernya. Setelah itu masukin kabel internet di port 1. Setelah itu masukin kabel putihnya di Ether 2. Lalu masukin ke switch port 1. Setelah itu masukin kabel putihnya di port 2 untuk servernya. Nah, kabel putihnya lagi di Ether 3 untuk bagian client. Oke cuy, tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Kalian masuk ke aplikasi Winbox. Kalian ketik di identity, namanya terserah, ini saya TKJ apply. Oke. Setelah itu kalian ke bridge, kalian ketik 2 kali,
lalu ke apply oke. Lalu setelah itu tambah lagi bridge-nya untuk 2 bridge 2 LAN. Jadi ada bridge 1 LAN dan bridge 1 WAN. Oke, apply oke. Lalu kalian ke bagian port, ditambah Ether 1, apply oke. Nah, ini tambah lagi portnya buat di bridge 2 LAN LAN. Lalu apply oke. Setelah itu kalian ke IP client, ditambah ke interface-nya di bridge 1, apply oke. IP address ini untuk memasukkan si bridge satuan dan LAN ya. Ini 20.1/24. Nah, bagian bridge apply oke. Lalu setelah itu kalian ke menu DHCP server, DHCP setup, bagian bridge 2 LAN, next. Setelah itu ke firewall, lalu tambah NAT. Out interface-nya kalian masukin Ether bridge satuan, lalu ke apply, terus ke menu action, masuk QRAD, lalu apply oke. Setelah itu ke menu IP lagi, ke menu router. Nah, ini ditambah routernya. Nah, gateway-nya kalian pakai bridge 1 apply oke. Nah, kalian tambah wireless. Nah, wirelessnya itu di checklist. Oke, setelah itu ke menu action di AP bridge. Lalu mikrotiknya kalian ganti, yang SSD-nya itu kalian ganti dengan nama kalian. Terserah namanya apa aja, lalu apply oke. Setelah itu ke menu bridge, tambah port lagi untuk si Ether 3 nya, Ether 3 untuk WLAN atau bridge 2 LAN. Oke, tambah atau di ping 8888. Ini saya lagi ping 888. Setelah itu ke menu wifi untuk di disable enable. Ini saya lagi disable enable. Emang beginilah tampilannya kalau lagi di disable enable. Ini kalian tunggu dulu terlebih dahulu. Ini kalian cek statusnya, IP-nya tuh sudah satu segmen atau belum di yang di mikrotiknya. A few minutes later. Ini tampilan dari Small Office. Kalian ke menu ini IP box untuk menyatukan si IP-nya itu ke Limpon. Nah, ini kalian klik IP kalian 20.001, masukin username kalian, administrator, dan passwordnya ya tadi 1-5, dan login. Menu extends, lalu kalian ke menu extend, terus ke user edition kalian klik IP-nya 1001, display namanya TKJ saja, terus
Lalu shift aliasnya 1 sampai 5 saja. Lalu allow-nya itu kan ada yang P-nya. Nah, itu kalian hapus. Nah, lalu disambit saja. Ini bikinnya 2 ya, biar teman kalian juga ini. Nah, lalu di contain. Setelah itu kalian bikin lagi untuk menelepon teman kalian. Ini 1002 saja, karena kan biar gampang. Namanya TKJ saja, biar gampang. Nah, ininya nama huruf depannya tuh J ya. Nah, allow-nya itu P-nya apa saja. Nah, Q-nya 1 sampai 5 semuanya tuh ya satu segmen sama yang tadi tuh yang pertama. Nah, terus oke. Udah di extend, udah di submit semua, terus di contain, di virtual loading. Nah, setelah itu kalian masuk ke aplikasi Linpon yang ada di HP kalian, terus masukin IP-nya. Kalian setting aplikasi Linponnya, lalu kalian telepon teman kalian yang di sebelah tadi. Nah, penampilannya seperti ini. Sudah saya telepon. Video setting Linponnya ada di video saya sebelumnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.